Halo, saya Hani UCIBM batch keempat. Hari ini saya akan mempresentasikan data flow diagram ya. Jadi ini tuh seperti ruang kontrol utama dari sebuah toko online yang kita sebut sistem informasi e-commerce yang berada tepat di tengah-tengah kita. Nah, untuk diagram yang pertama yaitu sistem informasi yang terhubung dengan 4 entitas eksternal, yaitu pelanggan, penjual, bank, dan kurir. Setiap panah menunjukkan aliran data di antara mereka, ya. Lalu dimulai saat pelanggan melakukan pemesanan, 2 data mengalir, ya, data pesanan dan pembayaran masuk ke sistem, lalu sebagai balasannya pelanggan menerima konfirmasi pesanan atau dan resi pengiriman. Sesederhana itu untuk diagram yang pertama. Ya, selanjutnya sistem perlu memastikan pembayaran. Nah, disinilah bank berperan. Sistem mengirim permintaan verifikasi pembayaran dan bank membalas dengan verifikasi status pembayaran. Nah, setelah pembayaran yang sah, sistem memberitahu penjual melalui notifikasi pesanan yang baru. Penjual lalu menyiapkan barang dan memberi instruksi ke sistem berupa instruksi pengiriman dan penginputan alamat. Nah, langkah terakhir itu sistem meneruskan instruksi ini ke kurir. Nah, kurirlah yang kemudian mengirimkan paket dan memberikan nomor resi dan status pengiriman kembali ke sistem yang pada akhirnya akan dilihat oleh pelanggan. Tracking ya teman-teman maksudnya. Nah, diagram ini bagus untuk melihat gambaran besarannya. Namun untuk memahami detailnya kita perlu membuka sistem yang kedua ya. Sistem proses operasional yang kedua ya, itu kita menggunakan diagram yang sama tapi agak detail ya teman-teman. Jadi produk dan 4.0 itu pengiriman. Jadi ada sebuah gudang data baru bernama D1, data pesanan yang menyimpan semua informasi transaksi ya. Lalu ada perbedaan di antara diagram pertama dan kedua. Alur antara penjual dan sistem menjadi lebih detail. Saat penjual menerima notifikasi ada aktivitas yaitu cek atau kurang stok. Jadi kita bisa melihat di situ. Yang terjadi ya ini adalah proses validasi penting untuk memastikan barang tersedia atau tidak. Ya, hanya setelah stok dipastikan penjual bisa memberikan konfirmasi. Nah, untuk status verifikasi dari proses 3.0 yaitu ke bank, lalu ada resi atau tracking dari kurir ya. Nah, demikian pula dengan verifikasi pembayaran. Sekarang ada umpan balik nih dari status verifikasi yang spesifik dan dari kurir. Alurnya bukan hanya nomor resi tetapi juga tracking ya teman-teman, yang lebih seperti informatif, memungkinkan proses pelacakan yang lebih baik. Ya, intinya diagram kedua ini memberikan kita pemandangan yang lebih lengkap. Kita tidak hanya tahu siapa berkomunikasi dengan siapa, tetapi juga proses apa yang terjadi dalam sistem dari data apa yang disimpan dan diproses setiap